Ini dalam diskusi ini boleh nggak ya saya minta dulu kondisionalnya. Ini kan di sini banyak yang non-Muslim, banyak yang Kristen ya. Saya minta kondisionalnya kalau dalam bertanya jangan saling itu ya, saling nimpal-nimpali. Jadi kita bingung mau jawab siapa nanti kalau yang mau saling nimpal-nimpali ya. Boleh? Setuju Pak, setuju Pak. Dalam Oke, saya tanggapi Abu ya. Nah, siapa dulu nih ya. nanggapin? Saya tanggapi sebentar. Jadi begini. Kasih karunia ya. Yang lain tolong diam dulu ya. Jadi begini, kami juga tidak salah apabila mengatakan bulan bintang itu ada setannya. Ya. Itu kan lambang. Ya, kami juga tidak salah ya mengatakan bahwa bulan bintang yang biasanya ada di atas masjid-masjid itu ada setannya. Seharusnya somat pun juga tidak boleh bernyanyi haleluya, lalu dia katakan di dalam patung salib tersebut ada jin. Kristen tidak bertoleransi atas agama orang lain karena dalam kondisi sakit orang itu perlu bantuan. Pak jangan framing Pak, mohon maaf ya Pak ya. Salib itu ada. Sebentar, selesaikan saya dulu, nanti boleh tanggapi ya. Di aturan Obre. Bukan. Obre. Sebentar, Bu Abre, sebentar. Pak Umar, sebentar, saya mau bicara. Oke, kalau dia bilang Islam, kalau dia bilang ideologi Islam, kalau dia menjelaskan ideologi Islam, seharusnya dia tidak bernyanyi haleluya. Itu bicara tolerance. Ya. Jadi, oke, boleh katakan ya. Saya koreksi dulu kata Abu tadi ya, Pak Abu. Jadi kami tidak tersinggung Pak Abu. Bentar. Katakan kami tersinggung. Kami tidak tersinggung. Dengar dulu, kami tidak tersinggung. Yang kami ada katakan adalah Ustadz Abdul Somad itu bodoh. Bukan tersinggung, kami bukan tersinggung. Tapi kami mengatakan dia bodoh. Itu terlalu jauh. Satu per satu. Oke, satu per satu. Anda tidak boleh mengatakan lagi kami tersinggung. Ya. Sudah. Paham? Sudah. Siap. Oke. Tapi kalau Anda mengatakan kami tersinggung, saya akan potong. Anda stop ya. Oke. Tapi kalau Anda mengatakan kami tersinggung, saya akan potong. Kasih karunia, Anda stop. Kalau enggak susah. Kamu kalau tidak koreksi kata kamu, saya akan potong. Anda stop. Anda stop kalau Anda mengatakan kami tersinggung. Anda stop. Pak Kasih, mohon maaf Pak Kasih, jangan bikin malu orang Kristen Pak. No comment. Off the record. Karena itu harus jelas Pak Kaceh. Saya menjawab orang Kristen atau orang Islam. Anda bukan hakim, saya tidak perlu jelas kepada Anda. Siapa Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam, baik secara rohani dan jasmani, khususnya pada hari ini, hari ke-26 kita menjalani ibadah puasa ya, dan juga menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Semoga semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu topiknya adalah pernyataan Ustadz Abdul Somad tentang jin kafir yang ada di salib ya. Nah, di sini ada saudara muslim kita lagi, yaitu Bapak Abu, yang coba memberikan sanggahan atau tanggapannya terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Namun lagi-lagi ya, para kaum kadal selalu keroyokan dalam melakukan diskusi ya. Nah, bagaimana nanti video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah
mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di share. Dan juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkembang guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan pendangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Mungkin Pak Abu Amar. Ya, kenapa? Menanggapi topik kita, Pak. Yang terkait jin. Ya. Oke, tadi saya tidak ikut dari awal, tapi ini kaitannya kan kejadian tahun 2019 ya. Halo? Iya. Ya, betul ya. Ini dalam diskusi ini boleh nggak ya, saya minta dulu kondisionalnya. Ini kan di sini banyak yang non-muslim, banyak yang Kristen ya. Saya minta kondisionalnya kalau dalam bertanya jangan saling itu ya, saling nimpal-nimpali. Jadi kita bingung mau jawab siapa nanti kalau yang mau saling nimpal-nimpali ya. Boleh? Setuju, Pak. Ya, karena tadi saya mendengar saling nimpal-nimpali, akibatnya Pak Aditya kesulitan untuk menanggapinya. Oke. Terkait dengan jin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Samad, saya lihat dari itu kan Pak Ustadz Abdul Samad itu menjawab menjawab tanggapan dari jemaah, di mana jemaah mengatakan kalau dia melihat patung salib, patung ya, dia bilang patung ya, bukan salib ya, kan yang disebutkan patung ya, benar? Salib. Salib di rumah sakit. Patung. Salib ya? di rumah sakit. Bukan patung, tapi salib di rumah sakit. Silakan, Pak. Oke. Kalau saya dengar itu patungnya, patung. Kalau saya melihat patung itu saya gemetaran katanya. Nah, patung itu memang tidak menjadi suatu yang dilarang dalam Islam ya, apalagi dalam rumah kalau patung. Karena patung sama lukisan itu menjadi salah satu sarana untuk jin masuk. Nah, jadi Ustadz Abdul Samad mengatakan bahwa ada jin gitu. Kalau jin memang akan mempengaruhi kita sendiri, akan mempengaruhi keimanan kita, akan mempengaruhi kondisi kita kalau ada jin. Bahkan bisa bikin kita seperti kayak kita bisa melihat orang kayak kesurupan, orang mulai demam-demam gitu ya, diganggu jin itu. Jadi Ustadz Abdul Samad itu menanggapi pertanyaan jamaah yang menanyakan kalau dia melihat patung dia kok menggigil atau gemetaran gitu. Itu menanggapi itu aja. Saya rasa itu tidak ada bukan Abdul Samad menghina kalau saya lihat itu, dan itu sudah 2019 ya. Dalam sekali. Saya tanggapi Abu ya. Nah, siapa dulu nih nanggapin? Saya tanggapi sebentar. Jadi begini. Ya. Yang lain tolong diam dulu ya. Jadi begini, kami juga tidak salah apabila mengatakan bulan bintang itu ada setannya. Ya. Itu kan lambang. Ya, kami juga tidak salah ya mengatakan bahwa bulan bintang yang biasanya ada di atas masjid-masjid itu ada setannya. Ya. Ingat, salib itu lambang ya, lambang dari kekristenan. Ya, bukan patung yang disembah. Sama dengan Anda, tapi kalau Anda masih mengatakan itu tidak salah, ya saya juga tidak salah mengatakan bahwa bulan bintang itu juga ada iblisnya, setannya. Demikian, terima kasih. Itu kan pendapat Anda yang mengatakan bahwa bulan bintang itu pun ada setan, iblis, dan jinnya. Sama halnya dengan yang ada di salib. Nah, kalau kita mau fair dan diurai kedua-duanya, maka itu akan terdapat perbedaan yang sangat jauh berbeda ya. Kalau salib itu sudah bisa kita lihat, itu ada di mana-mana ya, terutama di gereja sampai ke rumah. Bahkan itu lambang tersebut dipakai oleh orang perorangan, kadang-kadang dijadikan sebagai kalung. Sementara kalau bulan sabit itu hanyalah sebagai hiasan atau dekorasi masjid ya. Tidak ada umat muslim yang sampai membawa-bawanya ke rumah ataupun dipakai-pakai
menjadi aksesoris ya. Jadi sangat berbeda. Kemudian umat Muslim pun tidak bergantung kepada bulan sabit tersebut di dalam melakukan ibadah ya, karena di dalam masjid tidak ada lambang-lambang seperti itu. Nah, jadi sangat jauh berbeda kalau Anda mengatakan itu sama ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik, saya boleh bertanya oleh Pak Amar. Ya. Oke, Terima kasih silakan. Pak. Terima kasih sebelumnya sudah menjelaskan. Pertama-tama seperti ini Pak, yang Pak Uwas tanggapi itu adalah mengenai salib yang ada di rumah sakit. Sedangkan salib bagi umat Kristiani itu adalah di situ ada cahaya kemuliaan Kristus, cahaya kebenaran gitu Pak. Yang kedua, kenapa kami agak memprotes tidak menyetujui dengan caranya Pak Somad, dikarenakan beliau pun bernyanyi haleluya sambil haleluya. Nah, sedangkan haleluya itu adalah bukan untuk iman umat Muslim ya, bukan iman orang Islam. Tetapi haleluya itu adalah nyanyian untuk kami. Haleluya itu adalah seperti orang luar juga mereka menciptakan lagu, dia terinspirasi karena saking sayangnya sama Tuhannya, sama Tuhan Yesus, jadi dia menciptakan lagu haleluya gitu ya. Itu ada lagunya. Nah, kebetulan Ustadz Somad pun dia membawakan narasi lagu itu, haleluya, haleluya, seperti itu. Nah, saya rasa itu sudah sangat amat menyinggung gitu ya. Kalau dikatakan beliau tidak menyinggung umat Kristiani, saya rasa itu juga tidak fair, karena haleluya itu adalah bukan imannya Pak Abdul Somad atau bukan iman umat Buddha, umat Hindu, umat ateis. Itu imannya anak-anak Tuhan Yesus begitu Bapak. Jadi kalau dikatakan Somad itu hanya untuk melindungi imannya dari jin atau ketika dia menyampaikan di atas podiumnya pada saat ceramah, pada saat beliau syiar itu, seharusnya beliau tidak menyanyikan lagu itu, haleluya. Seharusnya yang beliau nyanyikan itu panjatan sholawat untuk nabinya, untuk nabi besarnya gitu ya, untuk Muhammad SAW gitu, bukannya haleluya gitu. Kalau beliau dikatakan tidak menghina, saya rasa itu tidak fair juga, karena beliau menyanyikan lagu haleluya gitu. Haleluya itu adalah terpujilah engkau Bapa gitu ya. Itu ucapan rahasia syukur. Saya lanjutkan punya saya tadi Abre, saya tanya dulu. Saya lanjutkan, saya belum selesai tadi ya. Jadi mengenai lambang bulan bintang tadi ya. Nah, kalau memang menurut Anda itu tidak salah, Abu ya, tolong apple to apple ya. Saya tidak akan mengatakan itu salah atau tidak ya. Tapi mohon Anda apple to apple juga. Objektif lah ya. Kalau memang salah, katakan salah. Nah, sekarang kalau ada orang mengatakan bulan bintang itu ada setannya, boleh nggak kita mengatakan gitu? Anda terima nggak? Ya kan? Kalau Anda tidak bisa terima begitu, Anda juga harus apple to apple. Nggak boleh Anda menyetujui mengatakan bahwa di salib itu ada setannya, ada iblisnya, ada jinnya. Begitu loh. Ya. Jadi mohon Anda lebih objektif dalam menilai. Kalau tidak boleh, kita sama-sama tidak boleh. Gitu loh. Ya. Saya kira Anda pasti keberatan kalau saya mengatakan seperti itu. Tapi kami sebagai umat Kristen, kami cerdas. Ya. Nggak mau mengatakan seperti itu. Tapi ini hanya untuk Anda berpikir, ya, untuk Anda berpikir dengan jernih, dengan objektif, ya, begitu Abu. Terima kasih. Kasih karunia ini yang menuntut Pak Abu untuk berpikir objektif dan berpikiran jernih. Nah, pertanyaannya balik, apakah dia sendiri sudah berpikir secara objektif dan jernih melihat suatu permasalahan, yaitu perihal jin kafir yang terdapat di dalam salib yang sesuai dengan yang pernah diucapkan Ustadz Abdul Somad. Saya rasa tidak ya. Walaupun dia mengatakan itu adalah lambang kekristenan dan tidak menyembah salib tersebut, itu kalau berbicara bisa saja ya, boleh-boleh saja. Namun tentunya perkataan dengan tindakan tentu harus jalan. Nah, kalau umat Muslim yang beriman itu akan sesuai perkataan dengan tindakan. Kenapa? Karena umat Muslim yang beriman, walaupun dia seorang Muslim,
Tetapi apabila menganggap atau sudah mengistimewakan sesuatu benda atau barang, contohnya keris, pedang ataupun samurai, mereka lakukan secara istimewa dan mereka merasa itu punya keistimewaan dan kelebihan, maka itu otomatis mereka bisa disebut sebagai orang yang musyrik, artinya yang menduakan Tuhan, ya, menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang musyrik itu sudah dipastikan identik atau dekat dengan jin, ya, yang sudah berhasil disesatkan oleh jin. Kemudian lagi, kalau memang objektif kita melihat perkataan Ustaz Abdul Somad, tentu kita harus melihat konteks, mulai dari situasinya, di mana, kapan, dan di hadapan siapa dia berbicara. Nah, itu akan menjadi suatu penilaian terhadap pernyataan seseorang, ya. Karena tidak bisa hanya kita ambil omongnya langsung tanpa mempedulikan sikon yang lain atau juga psikologi orang itu juga yang berkata, ya, dan di hadapan siapa dia berbicara. Jadi seperti itu. Kalau Anda menuntut orang objektif dan berpikiran jernih, sementara Anda sendiri tidak melaksanakannya, ini suatu kekacauan, ya, atau pembodohan yang Anda tunjukkan di sini. Oke, kita lanjut. Saya menambahkan sedikit firman Tuhan, ya, saya ingatkan kembali supaya kita menjawabnya dengan firman Tuhan bahwa kita tidak bersekutu dengan iblis atau dengan jin. Jadi di sini sangat jelas bahwa kami tidak bersekutu dengan jin. Jadi saya tidak bisa membenarkan juga tindakan Pak Ustadz Somad, ya, karena beliau bernyanyi haleluya seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Silakan, Pak. Baik, saya tanggapi Aubrey dulu, ya, terkait dengan nyanyian haleluya atau pertama yang disampaikan salib di rumah sakit. Oke, yang pasiennya itu muslim atau non muslim? Satu. Terus kalau dia muslim, kenapa diberikan apa istilahnya, kayak di pada saat itu dinyanyikan haleluya. Nah, kalau dia muslim di rumah sakitnya. Tapi saya nggak tahu kejadian yang di rumah sakit itu apakah dinyanyikan atau tidak, ya. Nah, itu kan tidak mencerminkan toleransi. Kalau yang namanya muslim, walaupun dia di rumah sakit non muslim, harusnya toleransi dong. Dia muslim, jaga keimanannya, jangan pengaruhi dia. Toleransi dong. Dia sudah beragama loh. Ya, silakan Aubrey. Yang lainnya tolong. Ya, halo. Kalau lambang salibnya itu kan dia ada di dinding, Pak. Gitu. Nah, kalau Bapak bicara toleransi, seharusnya Somad pun juga tidak boleh bernyanyi haleluya. Lalu dia katakan di dalam patung salib tersebut ada jin. Gitu, Pak. Tidak bisa. Itu tidak fair. Itu bicara tolerance gitu, ya. Seperti itu. Kalau dia bicara toleransi, seharusnya dia tidak bicara jin di salib itu, tetapi Pak Kace, stop dulu Pak Kace. Saya dengan Aubrey dulu, ya. Ya, Bu Aubrey udah, ya. Saya mau nanya Pak Abu. Silakan, Pak Kace, stop dulu. Pak Kace, stop dulu. Biar selesai satu persatu, Pak Kace. Stop dulu. Enggak, udah selesai. Jadi itu udah jimpul, belum selesai. Jadi gini, kita bicara toleransi. Ini dengan Aubrey, saya itu bicara toleransi karena dari jin kalau toleransi dari jin kita membahas tentang jin. Nah, kita Pak bahas dulu. Tadi saya sudah minta kondisionalnya. Kita satu-satu, ya. Nanti saya dengan Pak Kace bisa, boleh? Boleh. Ya nanti. Tunggu sebentar Pak Kace. Kalau bicara toleransi, ini yang dalam rumah sakit tadi, apakah dia itu dipengaruhi oleh rohaniawan Kristen? Nah, itu kalau tidak dipengaruhi, oke, nggak masalah. Kalau memang itu hanya berada di dinding, nggak masalah. Tetapi, apakah ada dipengaruhi? Oke, nah sekarang itu kalau tidak ada, oke, saya apresiasi atas itu. Kalau tidak ada, ya. Tapi kalau ada, itu artinya
Kristen tidak bertoleransi atas agama orang lain karena dalam kondisi sakit orang itu perlu bantuan. Pak, jangan framing Pak, mohon maaf ya Pak ya. Salib itu ada. Sebentar, selesaikan saya dulu, nanti boleh tanggapi ya. Saya juga sama. Kalau itu tidak ada, itu saya apresiat. Tapi kalau ada, itu suatu hal yang tidak toleran karena orang sakit butuh bantuan, butuh dukungan. Bukan ya? Pak, bukan dukungan. Ini tidak bicara dukungan. Justru sebentar Aubrey, selesaikan saya dulu. Sebentar Aubrey, sebentar. Aubrey, sebentar. Kita harus ikuti aturan Aubrey. Bukan. Aubrey. Sebentar Bu Aubrey, sebentar. Pak Umar, sebentar. Saya mau bicara. Pak Abu Umar tahu nggak konteks UAS itu yang menjadi percakapan? Pak Abu Umar tahu tidak? Tahu, ini saya mau ngarah ke sana juga, makanya tadi kan terkait dengan ini, dengan kondisi yang sakit, orang sakit merasa ketakutan di rumah sakit Kristen, gitu ya? Bukan Pak, bukan itu, berarti Bapak tidak. Gimana? Saran saya Bapak tonton dulu deh Pak videonya, baru Bapak ikut komen ya Pak, baru beri tanggapan supaya saya kita sudah nonton, supaya kita nggak jadi seperti ini Pak. Iya. Saran saya begitu aja, karena singkat. Bapak cari di YouTube aja, ada kok Pak di YouTube. Ya, saya sudah nonton dan saya. Saran saya Bapak cari itu dulu deh Pak. Makasih boleh, Pak. Ya, saya sudah nonton dan saya sudah itu, dan tanggapan saya tadi terkait hal itu adalah seperti tadi bahwa Ustadz Abdul Somad itu menanggapi jemaat yang bertanya, begitu ya. Nah, makanya kalau umat Kristen protes atas pertanyaan tersebut, ya kan, itu jawabannya terkait patung. Saya mengatakan dalam Islam patung itu suatu sarana untuk masuknya jin. Oke, kalau dia bilang Islam, kalau dia bilang ideologi Islam, kalau dia menjelaskan ideologi Islam, seharusnya dia tidak bernyanyi haleluya. Itu baru tolerance. Itu bicara tolerance, Pak. Itu bicara penjelasan iman. Seharusnya seorang tidak bernyanyi itu, tetapi dia nyanyi puji-pujian untuk Muhammad. Itu bicara tolerance. Ya. Jadi, boleh katakan ya. Saya koreksi dulu kata Abu tadi ya, Pak Abu. Jadi kami tidak tersinggung Pak Abu. Bentar. Katakan kami tersinggung. Kami tidak tersinggung. Dengar dulu, kami tidak tersinggung. Yang kami ada katakan adalah Ustadz Abdul Somad itu bodoh. Bukan tersinggung, kami bukan tersinggung. Tapi kami mengatakan dia bodoh, gitu loh. Ya. Itu kasih karunia stop dulu ya. Ya, kami tidak tersinggung. Sebentar kasih karunia. Saya sudah tadi saya di awal sudah ngomong Tapi Anda mengatakan kami tersinggung. Kami tidak tersinggung. Kami mengatakan Ustadz Abdul Somad itu bodoh, goblok gitu loh. Ingat kasih karunia satu per satu ya. Saya koreksi perkataan Anda. Saya koreksi perkataan Anda supaya tidak melanjut terlalu jauh. Satu per satu. Oke, satu per satu. Anda tidak boleh mengatakan lagi kami tersinggung, ya? Sudah. Paham? Sudah. Siap. Oke. Tapi kalau Anda mengatakan kami tersinggung, saya akan potong. Anda stop ya. Oke. Tapi kalau Anda mengatakan kami tersinggung, saya akan potong. Kasih karunia, Anda stop. Kalau enggak susah. Kamu kalau tidak koreksi kata kamu, saya akan potong. Anda stop. Anda stop kalau Anda mengatakan kami tersinggung. Anda stop. Pak Kasih, mohon maaf Pak Kasih, jangan bikin malu orang Kristen Pak Kasih. Maaf nih Pak Kasih. Coba saling menghargai di sini ya, biar agak dengar dikit orang lain. Datang baiknya si Cornelius ini sampai menegur saudaranya sendiri, kasih kurnia ya. Memangnya harus seperti itu ya. Dan kalau kita simak pernyataan dari kasih kurnia ini, walaupun dia menyatakan tidak tersinggung, tetapi kenyataannya itu adalah kemarahan ya, dengan mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad bodoh. Nah, itu sebenarnya adalah menggambarkan suasana hatinya yang sebenarnya yang tidak bisa disembunyikan ya dari kita semua, bahwa pada dasarnya dia tersinggung dan marah walaupun dia berkata tidak. Oke, kita lanjut lagi. Ya, oke, Audrey. Kalau bicara toleransi, yang dia kalau menyanyikan haleluya itu umat Kristen itu tersinggung karena menyanyikan haleluya. Bagaimana dengan kejadian
Natal yang tahun lalu di mana umat Kristen membacakan Al-Quran? Pak, saya bicara sama Bapak karena Bapak yang mengangkat kalimat tolerance. So I do. Saya mengatakannya, saya membahas. Bapak mengatakan seperti itu. Bu Abrel, jangan mudah dialihkan topik, Bu Abrel. Ya, makanya Pak, jangan ngikutin dia. Makanya saya sesuai ke topik saja, bahwa apa yang dikatakan Pak Uwas itu, kalau Bapak mengatakan tersinggung, kami bukan tersinggung. Seharusnya karena Bapak yang mengangkat masalah tolerance, seharusnya saya yang mengingatkan Bapak juga. Harusnya Bapak yang mengingatkan Ustadz Somad bahwa kalau dia punya toleransi iman, dia tidak bicara, dia tidak bernyanyi haleluya, karena itu bukan literatur ideologi Islam. Gitu, harusnya dia bernyanyi misalnya, atau dia ceramah mengenai Islam. Itu haknya. Itu bicara toleran. Silakan Pak Aceh. Saya sudah selesai ya, Pak ya. Silakan Pak Aceh. Oke. Bisa saya tambah sedikit. Saya tanggapi dulu yang Pak Kasirnya udah nggak ada ya. Oke, selamat Pak Aceh. Kalau umat Islam diajak berdebat atau diskusi ini pasti ngalihkan topik sengaja agar nyimpang dari topik pembahasan. Itu memang udah rumusnya mereka. Jadi mereka bertanya di sini bukan mau pengertian, tapi mau ngajarin. Kalau ada umat Kristen yang mau mendengarkan ceramahnya dia. Karena dia memang keturunan ajaran jin. Saya juga paham di Al-Quran, Nabi yang dekat dengan jin hanya Muhammad. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Maka wajar kalau umat Islam ini keturunan jin ajarannya. Ya. Karena kitab sucinya ada surat jin di situ. Jin itu sebangsa setan. Maka kalau kelakuannya kayak setan, ya jelas karena yang diajarkannya juga surat jin. Surat binatang, sapi betina, Al-An'am, ya, Al-Kabut, laba-laba. Jadi kayak binatang, ya jangan salahkan karena tidak ada kasih. Makanya jangan mau diarahkan ke toleran, ke naon. Itu sebenarnya mau menggiring kita supaya ini topik kita berubah dari pembahasan tentang jin ke arah yang lain. Lalu dibikinlah perdebatan. Saya paham maksudnya. Ya, ini kepada umat-umat Islam harus sadar bahwa kitab suci yang ada surat jinnya hanya di Al-Quran. Di Alkitab tidak ada surat jin. Karena pengikut Alkitab tidak bersekutu dengan jin. Kalau Muhammad bersekutu dengan jin, yaitu surat 72 Al-Jin ayat 19. Dia Pak Aceh masih ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo? Halo? Ya, Pak Aceh masih ada yang mau disampaikan? Udah, tinggal tanggapi. Kenapa di Al-Quran ada surat jin? Itu aja perjelas. Bukan Oke, sebelum saya tanggapi, Pak Aceh dulu Muslim atau bukan? Kenapa Anda mau mengalihkan perhatian? Udah jawab aja itu. Saya tanya dulu, Pak Aceh dulu Muslim atau bukan? Anda tidak pernah nonton video Aceh ya? Segitu terkenal Muhammad Aceh. 36 tahun di Islam, saya tidak menemukan kasih. Yang saya temukan adalah surat jin, surat 72 Al-Jin. Dan di situ yang dikerumutin jin itu adalah Muhammad. Bukan Yesus, bukan Isa Al-Masih. Jelas ya? Penonton, pendengar, jelas. Oke, kalau dulu pernah Islam, sekarang apakah benar sudah Kristen? Itu tidak perlu saya jawab. No comment. Off the record. Karena itu harus jelas Pak Aceh. Saya menjawab orang Kristen atau orang Islam. Anda bukan hakim, saya tidak perlu jelas kepada Anda. Siapa Anda? Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan pernyataan atau celotehan si Cornelius ya. Ini sangat kontradiksi sekali dengan video yang sebelumnya, di mana di situ ada penelpon Muslim. Kemudian si Cornelius ini mendesak penelpon tersebut untuk menunjukkan identitasnya, agamanya, apakah benar Islam atau tidak, sampai suruh menunjukkan KTP dan wajah. Nah, ketika di sini Pak Abu
mempertanyakan apakah dia Islam apa Kristen, dia tidak mau jawab, no comment katanya ya, karena itu tidak penting dan Anda bukanlah hakim. Nah, begitulah si Cornelius ya, selalu kontradiksi omongannya, bertolak belakang apa yang diucapkannya. Nah, kemudian saya menanggapi tentang perihal yang mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran jin karena ada surat jin di dalam Al-Quran. Di sini kembali menunjukkan bahwa si Cornelius ini memang sudah tersesat ya. Karena kita umat muslim malahan justru sangat bangga dengan adanya Al-Quran dan juga adanya surah jin di dalam Al-Quran. Itu untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan dan firman Allah. Dan itu juga semakin kita yakin terhadap keimanan kita terhadap Allah SWT dan juga Rasulullah ya. Karena yang bisa mengetahui tentang jin, setan, iblis dan segala macamnya itu hanya Allah yang Maha tahu ya, karena dialah yang menciptakan. Dan di situ di surah jin dijelaskan sampai juga ke sifat-sifat dari jin tersebut. Dan artinya hanya Allah yang Maha tahu, yang bisa menjelaskan keberadaan makhluk, yang kalau tidak dijelaskan maka manusia tidak akan mengetahuinya, karena memang alamnya berbeda ya, karena alam makhluk halus. Nah, disitulah bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, berbeda dengan kitab yang karangan manusia yang katanya itu adalah firman Tuhan, tetapi di dalamnya tidak ada penjelasan makhluk yang diciptakannya, baik setan, jin, iblis dan segalanya, dan juga mengenai sifat dan kemudian tempat atau alam mana yang ditempati oleh makhluk tersebut. Nah, itu sebagai bukti bahwa kalau ada kitab selain Al-Quran yang mengatakan itu dari Tuhan, itu hanya bohong dan dusta belaka ya, karena di situ tidak ada penjelasan yang rinci seperti di dalam Al-Quran. Jangankan untuk menerangkan makhluk halus, perihal pohon ara berbuah atau tidak saja Tuhan tidak mengetahui ya. Jadi itulah perbedaan. Jadi kita sangat bangga dengan Al-Quran dan sangat bangga adanya surat jin, karena di situ kita bisa tahu tentang makhluk halus, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oke, kita lanjut. Saya mau menjawab orang Kristen atau orang Islam? Lanjut aja, silakan secara Islam, secara apa terserah. Jelaskan aja. Saya mau jawab orang Islam atau orang Kristen. Jadi Pak KC ini orang Kristen atau orang Islam sekarang? Udah. Yang penting Anda jelaskan kemana arahnya surat jin. Yang mau saya tanggapi orang Islam atau orang Kristen? Pak KC orang Islam atau Kristen sekarang? Tidak usah, tidak ada hubungannya. Diskusi dua arah Pak Abu. Kalau Pak Abu tidak siap ditanya, Pak Abu jangan ke sini, tidak apa-apa Pak Abu. Nah, iya, kalau tidak siap ditanya, jangan nanya yang lain-lain. Itu saya mau menjawab, tapi menjawabnya ke orang Kristen atau orang Islam. Silakan jawab apa hubungannya. Ya, nggak perlu jawaban pertanyaan Anda. Karena saya tahu Anda akan mengalihkan topik ini. Begitu. Pak Abu, boleh saya jawab mengenai Anda kalau saya menanggapi orang Kristen atau orang Islam? Ini saya ragu. Karena jawabannya kalau ke orang Islam, tentu saya akan mengarahkan kepada keimanan. Kepada orang Kristen, tentu saya mengarahkan kepada yang kebenaran. Lah iya, itu kebenarannya. Anda bisa menjelaskan seperti apa, silakan jelaskan. Kenapa di Al-Quran ada surat jin? Dan kenapa Muhammad itu orang Islam atau Kristen? Silakan jelaskan. Begitu. Ya. Pak KC orang Islam atau Kristen? Enggak, di sini grup Kristen. Anda mesti paham. Nggak perlu tanya saya. Saya orang Islam. Saya jelas. Tahu. Saya orang Islam. Tujuan pertanyaan Anda, saya sudah tahu maksudnya. Anda masuk ke grup ini apa tujuannya? Silakan itu jelaskan aja. Oke? Lanjut. Yang Pak KC tanya terkait surat jin atau tujuan saya masuk? Surat jin itu jelaskan. Oke. Kalau saya mau jawab surat jin, Pak KC orang Islam atau Kristen? Karena saya harus menanggapi ke siapa dulu nih. Iya, saya bertanya. Ini di grup Kristen, Anda jelaskan tentang jin. Mau apa penjelasan Anda?
biar dunia tahu gitu. Ini live loh. Sih. Jangan Pak Abu yang mengatur. Yang punya ruang ini Pak Yusuf Manubulu, beliau yang punya, bukan Bapak. Oke, Pak Yusuf boleh jawab. Pak Yusuf, Pak KC itu orang Islam atau Kristen, Pak Yusuf? Bukan. Gini Pak Abu tinggal jawab aja. Kita tidak butuh Bapak nanya orang Islam atau orang Kristen. Bapak mau jawab apa tidak? Pak Yusuf, saya minta itu dulu, minta penjelasan dulu. Pak KC itu orang Islam atau Kristen? Ya usah dijawab, itu bukan. Di sini kita butuh jawaban dari Pak Abu. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan tentang surat jin, silakan keluar. Karena Anda ribut di grup ini. Saya tidak bikin ribut Pak KC, saya cuma tanya dulu, Pak KC ini sudah Kristen atau Udah masih jelasin Islam? aja, nggak perlu itu, nggak perlu, bukan hak Anda, paham nggak? Belajar bahasa Yang Indonesia, menanyakan identitas itu Kasih adalah Karunia satu penegak Kristen, hukum. Audrey Kristen, Yusuf Manubulu Kristen, Corpus One Kristen. Pak Abu masuk ke sini, ini channel Kristen. Kalau Pak Abu mau seperti itu, Pak Abu jangan masuk ke sini, Pak. Kan kita tidak memaksa, Pak Abu sendiri yang masuk. Seperti itu Pak Abu ya. Ditanya Jadi jangan agama itu suatu hal yang bertentangan nggak? Saya tahu Sorry. maksud Anda. Silakan Anda jawab. Alasannya apa? Surat jin, silakan. Pak Abu. Yang ditanyakan terkait Al-Quran. Tentu saya harus tanya dulu. Yang nanya ini Kristen atau Islam? Tadi Bapak bilang kan saya masuk ke sini mau tanya ini forum Kristen. Tadi Bapak ada singgung, kita kembali ke topik. Bapak bilang ada pasien yang masuk dalam rumah sakit, ada salib di dinding. Gitu Pak ya? Gitu Pak ya? Oke, berarti yang KC tidak perlu saya tanggapi ya. Silakan Pak Om. Sebentar, itu urusan Bapak dan Pak KC kan belum selesai. Saya mau jelaskan tadi Bapak dan Ibu Audrey. Hanya sebentar aja. Gini Pak, rumah sakit itu kan mungkin rumah sakit Katolik atau apa, saya nggak tahu ya, Kristen pokoknya. Kan di situ ada salib. Pertanyaannya, yang datang ke situ seperti Bapak masuk ke sini kan forum Kristen. Nah, pasien itu kan datang ke rumah sakit itu. Kan dia mencari kesembuhan, Pak. Itu namanya toleran. Makanya dia dikasih masuk. Karena rumah sakit itu kan mengobati. Di Indonesia itu siapapun, semua seluruh dunia, nggak melihat agama. Jadi dia kalau sudah tahu dia masuk di rumah sakit Kristen, ngapain? Mau bicara-bicara keadaan yang di dalam. Kan tujuannya dia itu berobat, Pak. Berobat mencari kesembuhan. Jadi kalau tujuannya berobat mencari kesembuhan, bukan Bapak Singgung bilang, kenapa mau diajar agama ini? Enggak. Kan di situ kan namanya rumah sakit Kristen. Dia yakin dengan iman bahwa saya bisa masuk di rumah sakit Kristen, saya bisa sembuh secara obat. Karena kita masuk di rumah sakit Kristen itu kan kita melayani secara jasmani maupun rohani. Kalau dia secara tidak iman, dia nggak mau terima doa orang di situ, ya sudah, tidak apa-apa. Kan namanya kita melayani secara kasih, Pak, secara obat. Atau kalau Bapak bicara secara begitu kan, kita orang Kristen nggak ada sistem mau marah dan enggak, kami penuh kasih, Pak. Jadi Pak, tolong kalau memang kami melayani, kalau Bapak bicara begini kasihan. Ini pendengar orang semua ada nonton, Pak. Banyak orang Kristen berobat di rumah sakit Islam. Banyak orang Islam berobat di rumah sakit Kristen. Jadi suatu lambang itu kepercayaan orang, nggak diminta Bapak datang ke orang Kristen punya rumah sakit, disuruh masuk Kristen. Enggak, tadi Bapak punya bicara bilang kami harus sudah tahu orang Islam, baru kita paksakan doa. Bukan Pak, kami itu melayani orang, khususnya orang-orang Kristen yang ada di situ melayani penuh kasih secara jasmani maupun rohani, terserah dari orangnya. Enggak bilang, Pak Bu ikut agama saya ya. Enggak Pak, bukan begitu. Ya itu aja Pak ya pemahamannya ya Pak ya. Makasih. Lanjut Pak. Sudah, jawab aja. Nggak usah muter-muter. Alasannya apa? Ada surat jin di Al-Quran. Surat jin itu sebangsa setan. Ya. Pak KC bertanya, apa alasan ada surat jin di Al-Quran? Iya, silakan jelaskan. Sama aja, kenapa ada surat Yohanes di Alkitab? Jelas itu sama manusia. Yohanes kan manusia, nama manusia. Wajar. Matius, Markus manusia. Ya, yang mendapat pewahyuan kalau alasannya itu. Sekarang di dalam surat jin di Al-Quran, alasannya untuk apa? Ayo. Ada Yesaya di kitab Perjanjian Lama.
Iya, Itu saya hak itu siapa? nabi. Nabi Hak saya. siapa? Hak siapa yang membuat surat itu? Hak siapa? Hak Pak Aceh. Saya Ya, tahu Pak Anda Abu, itu mau Pak mengalihkan Abu, topik. sebentar. Anda Pak ini Aceh, tidak bisa menjawab tentang jin. sebentar Pak Aceh, sebentar. Pak Abu, Iya. pertanyaannya sederhana saja. Silakan Anda jelaskan kenapa di Al-Quran ada surat jin. Itu kan sederhana. Anda nggak usah mutar-mutar ke Bogor, ke India, terus balik lagi ke Jakarta. Nggak usah mutar-mutar begitu, Pak. Silakan. Kalau Pak Yusuf yang bertanya, saya tanggapi seperti ini. Kenapa ada surat jin dalam Al-Quran? Surat jin itu adalah penamaan surat. Itu hak daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nama-nama surat tersebut diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah yang mewahyukan. Ya. Jadi nama surat tersebut diwahyukan oleh Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Dan Allah yang menetapkan ini surat ini di bagian mana, surat ini di bagian mana. Yang pertama kali turun juga Allah yang menetapkan. Kenapa turunnya tidak berurutan dari 1 sampai sekian, dari A sampai Z, itu hak Allah, ya, semuanya itu. Nah, itu Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf bertanya. Oke, bukan saya yang bertanya, Pak Kaceh. Jadi maksudnya biar diskusi kita terarah ya. Oke, kalau Pak silakan Kaceh bertanya, kan saya tanya dulu Pak Kacehnya. Pak Kacehnya Muslim atau Kristen? Enggak penting. Ya. Ini jawaban saya. Tidak penting, Pak Abu. Soal identitas itu bukan hak Anda. Karena Anda bukan apa-apa. Anda masyarakat biasa, paham? Bukan penegak hukum. Pak Dan Kaceh Anda kok bukan takut wartawan. Ya? Kenapa Pak Kaceh takut? Saya kan orang biasa-biasa. Bukan takut, tapi harus di porsinya dong. Anda sebagai apa? Saya tahu. Anda bertanya itu, saya tahu maksudnya. Udah kebaca. Apa maksudnya? Pokoknya nggak perlu disampaikan di sini. Ini publik. Privat ya. Pak, itu hak prerogatif seseorang, Pak. Nah, itu iya. hak seseorang, Pak. Tidak boleh. Anda Ini kan nggak paham, Anda nggak tahu hukum Anda. Diam di negara hukum nggak tahu hukum. Makanya lo jangan pelajari pengajaran huruf Arab saja. Lo nyadar ente. Gini Pak Abu, karena ini kan channel Kristen Pak Abu. Pak Abu sudah tahu juga tidak dipaksa masuk ke sini Pak Abu ya. Kalau memang Pak Abu sudah tidak mau berdiskusi lagi, ya sudah tidak apa-apa Pak Abu gitu Pak Abu ya. Masih ada Pak Syahrul. Pak Syahrul dari tadi diam. Gitu Salam ya. sadar. Semoga sadar ya. Malam ini Anda harus nyadar. Kalau Anda orang Indonesia, tentu Anda tidak perlu bangga dengan huruf Arab, dengan bahasa Arab. Anda harus sadar bahwa bangsa Indonesia ini bahasanya Indonesia. Terus Al-Quran ada surat jinnya, Anda harus berpikir. Ya, itu aja dari saya pesannya. Kalau Anda tidak mau menjawab, udah silakan gantian yang lain. Saya mau jawab Kristen atau Islam, itu jadi permasalahan Pak Kaceh. Ya, agama tidak penting bagi saya. Kenapa? Untuk apa agama? Manfaatnya apa? Apakah Pak Kaceh ateis? Pokoknya manfaatnya apa untuk saya agama? Untuk negara apa? Pak Abu, makanya ke sini jawabannya. Di sini itu tidak ada yang menawarkan agama. Topik aja. Nah, orang bertanya kamu agamanya apa? Jangan gitu Pak Abu. Yang ditanya kan Islam, Aubre. Yang ditanya Islam. Kenapa tidak surat jin itu, ada dalam kembali ke topik. Bu Aubre sebentar Bu. Pak Abu Umar, seandainya ada orang bertanya, kenapa ada surat jin di Quran? Apakah jawaban itu, apakah identitas seseorang yang bertanya itu mempengaruhi jawabannya, Pak? Atau jawabannya akan sama jika ditanya oleh siapapun? Kenapa kok bagi Bapak itu penting sekali identitas seseorang untuk menjawab pertanyaan? Sekali lagi Pak Abu Umar, apakah identitas seseorang akan mempengaruhi jawaban Anda atas pertanyaan yang sama? Saya mau tanya Pak, silakan jawab Pak. Baik Pak Korpus, kalau orang Kristen yang bertanya, tentunya dia belum memahami Islam. Itu berbeda jawabannya jika orang Islam yang bertanya. Orang Islam yang bertanya, dia sudah memahami Islam terlebih dahulu. Tentu jawabannya akan berbeda. Sama kayak kita menjawab pertanyaan anak SD sama anak SMA. Tentu jawabannya berbeda. Walaupun ditanya tentang bintang. Gitu Pak Korpus. Pak Abu, anggap saja yang bertanya itu nggak tahu apa-apa. Bapak jelaskan aja Pak.
dengan baik dan benar, kenapa itu ada. Saya kira itu aja Pak, supaya diskusi kita jalan. Bapak kan tadi kan katakan bahwa supaya diskusi ini jalan, yuk kita bangun satu kondisi yang bagus. Tadi kan Pak Abu Umar bilang begitu kan, dan saya katakan setuju. Betul Pak Abu Umar ya? Kemudian kenapa kok Pak Abu Umar bertanya terus mengejar Pak KC? Nggak usah lah itu ditanyakan ya. Langsung aja Pak, anggap aja yang bertanya itu nggak ngerti apa-apa. Jadi Bapak jelaskanlah sesuai kebenaran. Oke Pak Abu Umar ya, setuju ya Pak? Terima kasih Gini Pak Korpus, sebelumnya Pak Aceh udah ngomong dia 36 tahun Islam. Ya sudah, Gitu, berarti Pak tahun ke-37-nya Bapak simpulkan sendiri gitu loh. Jadi Bapak nggak usah nanya-nanya lagi. Berapa kali Bapak mempertanyakan itu, udah berapa menit habis waktu kita gitu loh. Bapak jelasin aja Pak. Kok takut ya Pak Kaceng ngomong ya? Saya juga jadi heran. Bukan takut, saya mau menguji Islam Anda. Maaf ya. Paham Al-Qurannya sejauh mana, itu Kok saja. mengakui itu saja takut. Pak Bombom silakan Pak untuk dilanjutkan Pak. Pak Bombom. Ya, silakan Pak. Karena Silakan, dampaknya lain. Pertanyaan Anda saya tahu maksud tujuannya. Dampaknya nanti lain kalau saya jawab sesuai pertanyaan Anda. Saya sebenarnya di sini menguji benar-benar Anda itu Islam paham Quran atau tidak. Itu aja. Makanya jelaskan ini. Karena dianggap yang murtad itu Anda anggap Islam odong-odong, nggak paham Quran. Coba sekarang Anda kalau memang Anda orang Islam paham Quran, ayo diadu Quran dengan saya di sini. Oke? Pak Kaceng paham Al-Quran? Silakan Pak Bombom. Kamu udah jawab pertanyaan saya, nggak perlu paham Quran. Pokoknya kalau ditanya ayat saya bisa, berarti saya paham, itu aja. Secara tidak langsung, tadi saya sudah menjawab. Karena Pak Yusuf sudah mengulang pertanyaan Pak KC. Kenapa ada surat jin di Al-Quran? Oke. Pak KC. Oke, sudah dijawab. Sekarang kita ke Pak Bombom. Pak Bombom, silakan Pak Bombom. Silakan Pak Bombom. Bertanya. Ya, shalom. Selamat malam, Pak. Shalom, Pak. Selamat malam. Kita kembali ke topik. Bapak. Iya, Pak Bombom. Ini, Pak. Kami malam ini kan bahas Pak mengenai jin. Orang yang kami sebagai orang Nasrani, sebagai bangsa Indonesia, kami tidak pernah membenci salah satu umat dalam ustadz mayoritas ya. Kami orang Kristen tidak pernah diajar untuk membenci Pak. Itu satu poin. Bapak jangan mengatakan bahwa kami seperti tadi Bapak dengan Pak Kasih Karunia ya sampaikan yang bahasa yang tidak bagus, enggak. Jadi intinya malam ini kami bahas, kami hanya berbincang-bincang. Kenapa? Kita Indonesia ini gini Pak, bukan agama yang membuatkan kita ada solidaritas Pak, bukan. Dari zaman dahulu Pak, kami bangsa Indonesia ini kan belum ada agama yang masuk. Budaya Pak, budaya kami Indonesia ini yang mempersatukan erat bangsa kami Indonesia nih Pak. Itu salah satu poin yang harus Bapak pelajari dulu, Pak. Jadi kalau mau bilang mayoritas, kami ini kan begini, Pak. Kami kecil itu, kami kan mendapatkan pelajaran PMP, Pak. Pendidikan Moral Pancasila. Jadi seperti apa yang Pak KCK sampaikan, agama bukan menyelamatkan, tapi kita percaya keselamatan itu. Kemudian saya mau sampaikan, Pak. Ini saya cuma mau sampaikan, Bapak tadi kan bicara agak tegang. Jadi saya bicara malam ini hanya menyampaikan, bukan masalah iman, enggak. Tadi Bapak bilang masalah solidaritas, toleran ya, sesuai dengan topik malam ini. Kalau memang Pak Abdul Somad, yang kami sayangi, kami cintai, karena kami orang Kristen penuh kasih, karena ajaran Yesus, kasihilah musuhmu, Pak. Jadi beliau itu tidak boleh di depan ceramah muslimah menyampaikan haleluya. Haleluya itu artinya mari. Hai, mari. Leluh, memuji. Yahweh, Tuhan. Jadi itu bahasa Ibraninya, Pak. Jadi beliau itu mungkin nggak paham haleluya. Itu kan seperti Ibu Audrey tadi sampaikan demikian ya. Jadi itu kan bahasa yang kami selalu memuji Tuhan kami ya. Yahweh Elohim, Yahweh ya, Yosua, ya. Jadi itu bukan hak tadi beliau yang kami sanjung-sanjung, kami hargai karena kami ini bangsa Indonesia satu persatuan, kami tidak ada kebencian, nggak ada Pak. Itu kalau ada agama kami
Ada orang Kristen mengajarkan bahwa kami orang Kristen membenci. Oh, itu bukan orang Kristen, Pak. Itu orang sesat, Pak. Seperti dalam 2 Timotius, Pak ya. 2 Timotius 2 ayat 14-16. Ini sudah ditulis, Pak. Ayat ini, Pak. Sebentar, Pak ya. Saya bacakan dulu, Pak ya. 2 Timotius 2 ayat 14. Ini ayat ini yang kami berpegang, Pak. Bukan kami bilang, kata kami, Pak. Ini kan sudah 2000 tahun, Pak. Paulus menulis surat ini di Timotius itu tahun 60 Masehi, Pak. Jadi sebelum Yohanes menulis, Yohanes itu di tahun 90, Pak. Jadi begini, Pak, saya baca ya ayatnya ya. Bukan kami bilang seseorang, bukan saya yang bicara, Pak. Tapi firman Tuhan. Bapak, saya bisa baca sebentar, Pak ya. Ingatkanlah ini, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Oke? Jelas kacau, Pak? Nah, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi, Pak, kami bukan marah, Pak. Coba seperti tadi Bapak kasih karunia menyampaikan, ini firman Tuhan sudah dinubuatkan ribuan tahun, Pak. Jadi kalau ada orang-orang, meskipun dari kami tidak menyinggung, tidak. Cuma kami orang Kristen sudah tahu ayat ini, makanya kami tidak pernah mau melaporkan atau apa. Bukan karena kami minoritas, tidak, Pak. Kalau ada orang Kristen yang melaporkan, itu urusan dia, Pak. Tapi kami orang Kristen diajarkan oleh kami punya guru dan kami punya Tuhan mengajar kasih. Jadi gitu, Pak ya. Yang lain boleh menambahkan, Pak. Nanti baru saya tambahin lagi, Pak. Makasih, Pak. Silakan Ibu Audrey. Saya tambahkan sedikit ya, Kenapa saya bilang Abdul Somad tadi itu bodoh? Karena apa? Ya, dia mempercayai tahyul. Bagaimana seorang ulama mempercayai tahyul, mempercayai mitos, ya kan? Kalau memang di jin salib, salib itu ada jinnya. Wah, sebagai orang beriman jangan takut loh, ya kan? Nggak perlu dihina, kan begitu. Nah, kalau memang mempercayai mitos, ya makanya saya bilang katakan ya bodoh seorang ulama kok masih percaya mitos, kan begitu, ya kan? Nah, kami tidak akan mengatakan bahwa lambang bintang bulan ya itu ada setannya. Kami tidak akan mengatakan seperti itu. Silakan Anda apple to apple aja menilainya. Saya ulangi lagi, apple to apple menilainya ya. Jadi tolong menilai untuk Abu itu objektif lah. Kalau Abu mengatakan itu tidak salah ya, oke, itu hak Abu. Silakan ya, kebodohan Abdul Somad menular ke Anda begitu loh ya. Ini jujur saya katakan ya, itu kita tidak boleh masa agama mempercayai mitos begitu kan. Itu kan nggak masuk akal ya kan. Ya, demikian tanggapan saya. Terima kasih. Oke, Pak Bom, pendapat Anda cukup bagus ya. Saya apresiasi pendapat Anda terkait tentang toleransi. Saya menanggapi yang kasih karunia saja, karena kasih karunia mengatakan bodoh ya, mengatakan Ustaz Abdul Somad bodoh. Perlu kita ketahui hanya 2 orang yang bilang orang bodoh, hanya 2 orang. Satu, orangnya sangat bodoh, yang kedua orangnya sangat pintar. Nah, Pak kasih karunia saya nggak tahu posisinya dari mana. Saya sangat pintar karena saya tahu Abdul Somad bodoh gitu loh. Saya tahu dia bodoh karena saya pintar gitu loh. Ya, saya tidak akan percaya pada mitos. Alhamdulillah, ya. Kalau Pak kasih karunia berada pada orang yang sangat pintar. Nah, orang yang sangat pintar tidak akan mengatakan orang itu langsung bodoh. Ya bodoh buktinya dia mengatakan bodoh kan. Nah, itu bodoh kan. Diajari mitos gitu loh. Ya. Silakan. Itu hak Pak kasih karunia memposisikan orang di mana bodoh ya? Itu ditanya, disuruh menjelaskan, tidak bisa menjelaskan. Itu tandanya orang bodoh, Pak Kasih. Bukti nular. Itu hak dia untuk bela diri, itu hak dia. Iya. Saya belum bela diri Pak Kasih. Saya mau mengatakan hanya 2 orang yang mengatakan orang itu bodoh. Pertama, dia sangat pintar.
yang kedua dia sangat bodoh. Silakan Pak Kasih menilai diri sendiri pada posisi di mana. Jadi begini. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap ya perdebatan antara saudara kita Pak Abu dengan beberapa orang Kristen ya. Dan acara ini sebenarnya tidak bisa kita bilangkan adalah ruang diskusi ya, seperti yang sering disebut oleh Yusuf Manugulu, tetapi ini lebih tepatnya dibilang adalah ruang sidang atau penghakiman terhadap orang yang ikut bertanya atau memberikan pendapat di sini, karena terlihat selalu ditekan dengan berbagai pertanyaan dan juga seperti memaksakan jawaban sesuai kemauan mereka ya. Jadi sangat tidak tepat kalau acara Yusuf Manugulu ini dibilang adalah ruang diskusi. Nah, kemudian masalah bodoh dan pembodohan yang di penghujung kita dengarkan tadi, karena seharusnya sebelum si kasih karunia ini menyatakan orang bodoh, yaitu yang ditujunya adalah Ustadz Abdul Somad, seharusnya dia berpikir secara objektif dan jernih, seperti yang sering dia sampaikan tadi ya. Namun dia tidak melakukannya karena dia tidak menilai dari semua sisi, hanya berdasarkan satu sudut pandang dan kemudian memponis itu adalah suatu kesalahan dan pembodohan. Nah, disinilah kekeliruan orang ini dalam menilai sesuatu masalah yang timbul ya. Dan yang aneh lagi bagi kita adalah masalah ceramah Ustadz Abdul Somad ini sudah berlalu 2 tahun yang lewat dan kenapa baru sekarang si Yusuf Manugulu angkat kembali, apa tujuannya? Nah, ini akan banyak menimbulkan pertanyaan tentunya, apalagi dahulu Ustadz Abdul Somad sudah memberikan klarifikasi secara luas ya di hadapan pers. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin membuat kita tahu mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.